Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis, kami akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Komunikasi Tulis atau Surat Menyurat dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Yolanda SS MPD, dan tak lupa kepada rekan-rekan yang insya Allah kami banggakan. Saya Neng Sakila Nur Fitriani dengan NPM 202021500026 dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Damayanti, NPM 202021500004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vin Ernawati, NPM 2020215038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarwah dengan NPM 2020215053. Pengertian surat. Surat adalah salah satu sarana komunikasi yang tertulis, yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain, baik untuk pribadi, perusahaan, atau organisasi. Tujuan sebuah surat dibuat dan dikirimkan agar penerima surat mengerti maksud dari si pembuat surat. Surat berisi informasi. Isi dari sebuah surat dapat berupa informasi sebagai berikut. Yang pertama, permintaan atau permohonan. Yang kedua, laporan. Yang ketiga, pemberitahuan. Yang keempat, perintah dan pernyataan. Jenis-jenis surat. Jenis surat dibedakan berdasarkan yang pertama, isi, tingkat kerahasiaan isi, wujud fisik, cara pengiriman, jumlah sasaran. Jenis surat berdasarkan isi. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi untuk keluarga dan kerabat terdekat. Ciri-ciri dari surat pribadi adalah: yang pertama, tidak menggunakan bagian-bagian surat yang resmi. Kedua, tidak menggunakan bahasa yang resmi. Ketiga, memiliki format surat yang bebas. Keempat, menggunakan bahasa yang tidak resmi. Yang kedua, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik untuk perseorangan, suatu instansi, atau organisasi. Ciri-ciri dari surat resmi adalah: yang pertama, menggunakan bagian-bagian surat yang lengkap. Yang kedua, menggunakan format surat yang memiliki aturan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang resmi. Contoh dari surat resmi adalah surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi kedinasan dan tugas kantor. Yang kedua, surat niaga. Surat niaga digunakan untuk kepentingan berniaga antara suatu instansi dengan instansi lainnya. Yang ketiga, surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja digunakan untuk kepentingan seseorang dalam menyampaikan informasi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan. Yang selanjutnya, jenis surat berdasarkan wujud fisik. Yang pertama, kartu pos. Kartu pos adalah surat terbuka yang terbuat dari kertas berukuran 10 x 15 cm. Lembar kertas surat ini biasanya tebal, sehingga berbentuk kartu. Kegunaan surat ini adalah untuk menyampaikan informasi secara singkat. Yang kedua, faksimil. Faksimil atau biasa dikenal dengan fax adalah teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirim dokumen yang serupa dengan aslinya. Menggunakan jaringan telepon ke mesin fax yang kemudian bisa dicetak di kertas.
Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia berarti surat elektronik. Email merupakan sarana mengirim surat melalui media internet. Kelebihan dari email adalah menggunakan waktu yang relatif lebih singkat untuk mengirim pesan dan membalas pesan. Selanjutnya, jenis surat berdasarkan cara pengirimannya. Yang pertama, surat kilat khusus. Surat kilat khusus merupakan jenis surat yang dikirimkan lebih dahulu dan mendapatkan prioritas utama dalam pengirimannya. Dan yang kedua, surat kilat. Surat kilat merupakan jenis surat dalam dinas pos yang harus segera ditanggapi oleh penerima surat terlebih dahulu karena proses penyelesaiannya harus didahulukan. Dan yang ketiga, surat biasa. Surat biasa dalam pengirimannya tidak perlu dikirim dengan segera, karena jenis surat ini tidak mendesak dan biasa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada keluarga atau kerabat terdekat. Dan yang keempat, surat elektronik. Surat elektronik dalam pengirimannya menggunakan akses internet. Biasanya, surat elektronik ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya dalam hitungan detik saja pesan akan langsung terkirim. Jenis surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Yang pertama, surat sangat rahasia. Surat ini berisi dokumen penting yang berkaitan dengan rahasia atau keamanan suatu negara. Yang kedua, surat rahasia. Jenis surat ini berisi dokumen ringan yang pesannya hanya untuk orang tertentu yang berkepentingan. Dan yang ketiga, surat konfidensial. Surat ini hanya layak diketahui oleh orang yang berwenang dan memerlukan kebijaksanaan dari orang yang berwenang. Dan yang keempat, surat biasa. Surat biasa adalah surat yang pesannya dapat diketahui oleh orang lain tanpa mengakibatkan kerugian dari pihak manapun. Jenis surat berdasarkan jumlah sasaran. Yang pertama, pengumuman. Ditunjukkan kepada beberapa orang, instansi, atau organisasi yang namanya terlalu banyak untuk disebutkan. Dan yang kedua, surat edaran. Ditunjukkan untuk orang banyak yang bersangkutan. Dan yang ketiga, surat pribadi. Surat pribadi hanya ditunjukkan oleh satu atau beberapa orang saja. C. Bagian-bagian surat. Dalam surat resmi terdapat kepala atau kop surat, yaitu mencantumkan identitas lembaga organisasi, logo atau lambang lembaga, perusahaan, organisasi, nama lembaga, alamat lembaga, nomor telepon, dan faksimail. Dalam surat pribadi tidak ada kepala atau kop surat. Yang kedua yaitu nomor surat. Secara umum, rangkaian nomor surat terdiri atas nomor urut, kode, bulan, dan tahun pembuatan surat. Dalam surat pribadi tidak ada nomor surat. Lalu yang ketiga adalah tanggal penulisan surat. Penulisan tanggal selalu diikuti dengan nama bulan dan tahun. Begitupun dalam surat pribadi terdapat tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal yang dituliskan adalah tempat dan tanggal surat tersebut dibuat atau ditulis. Selanjutnya, dalam surat resmi, lampiran yang disertakan yaitu penulisannya di bawah nomor surat, disebutkan jumlah lembar, eksemplar, atau cukup satu berkas. Dalam surat pribadi tidak ada lampiran. Selanjutnya, hal atau perihal yaitu sama dengan judul pada surat berjudul. Sedangkan dalam surat pribadi tidak ada hal atau perihal tetapi langsung kepada paragraf pembuka, yaitu berisi pembahasan basa-basi seperti menanyakan kabar, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam surat resmi terdapat alamat tujuan. Alamat tujuan ditulis dalam dua tempat, yaitu yang pertama ditulis di sampul surat, yang kedua ditulis pada lembar kertas surat. Alamat yang ditulis pada sampul biasanya harus lengkap, sedangkan pada lembar kertas surat tidak. Sedangkan dalam surat pribadi, alamat penerima atau tujuan yaitu alamat penerima surat dan nama penerima surat. Selanjutnya, dalam surat resmi terdapat salam pembuka. Biasanya salam pembuka digunakan untuk surat-surat yang berisi berita. Dalam surat pribadi terdapat salam pembuka tetapi menggunakan salam yang tidak formal, seperti salam manis, salam sejahtera, dan lain sebagainya.
Dalam surat resmi, isi surat terdiri atas 3 bagian penting, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Sedangkan surat pribadi, isi surat berisi pesan yang akan dikirimkan. Dalam surat pribadi ini bisa membahas semua hal pribadi yang ditulis secara jelas dan mudah dimengerti. Dalam surat resmi terdapat salam penutup. Salam penutup hanya digunakan dalam surat-surat berita. Dalam surat pribadi, paragraf penutup yaitu surat diakhiri dengan permohonan maaf, harapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam surat resmi terdapat tanda tangan dan nama penanggung jawab. Penanda tanganan surat adalah orang yang namanya tercantum dalam surat itu. Pencantuman nama seseorang dan hak untuk menandatanganinya tentu didasarkan atas kewenangannya dan jabatannya. Sedangkan di dalam surat pribadi tercantum nama pengirim dan tanda tangan. Alamat yang dituliskan adalah alamat pengirim surat dan juga nama pengirim surat. Serta yang terakhir adalah dalam surat resmi yaitu tembusan. Digunakan jika ada pihak lain yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut. D. Fungsi surat. Terdapat beberapa fungsi surat, di antaranya adalah untuk 1. Sarana pemberitahuan, 2. Sarana permintaan, 3. Buah pikiran, 4. Ide atau gagasan, 5. Sebagai sebuah alat pengingat, 6. Bukti historis, dan yang ketujuh, pedoman kerja. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi setiap bagian surat. Fungsi setiap bagian surat yang pertama yaitu pada surat resmi. Pada surat resmi, bagian yang pertama adalah kepala atau kop surat. Fungsi dari kop surat ini adalah untuk mengetahui nama dan alamat kantor lembaga, menginformasikan bidang usaha atau jenis kegiatan, serta sebagai alat promosi. Kemudian yang kedua, bagian dari surat resmi yaitu adalah nomor surat. Nomor surat ini berfungsi untuk memudahkan pengaturan, baik untuk penyimpanan maupun penemuannya kembali apabila diperlukan. Kemudian, untuk mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan. Memudahkan pengklasifikasian surat berdasarkan isinya, dan penunjukan secara akurat sumber dalam hubungan surat menyurat. Bagian surat resmi yang selanjutnya adalah tanggal penulisan surat. Fungsi dari tanggal penulisan surat adalah untuk mengetahui kapan surat tersebut dibuat atau ditulis. Selanjutnya ada lampiran. Pengiriman surat yang disertai dengan lampiran dokumen disebut dalam isi surat. Berfungsi untuk mengetahui lampiran yang disertakan pada surat yang dikirimkan. Lalu, sebagian surat resmi yang selanjutnya adalah hal atau perihal. Nah, fungsi dari hal ini untuk memberi petunjuk kepada pembaca tentang pokok dalam surat. Jadi sudah disebutkan di dalam hal. Selanjutnya, bagian surat resmi yaitu alamat tujuan. Fungsi dari alamat tujuan adalah untuk mengetahui alamat tujuan pengiriman surat tersebut. Adapun hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat tujuan. Yang pertama, kata kepada tidak wajib digunakan. Lalu yang kedua, ungkapan yang terhormat atau disingkat YTH dipakai untuk menghormati orang atau pihak yang dikirimkan surat, misalnya atasan, teman, kolega, atau relasi kerja lainnya. Lalu kemudian untuk menghormati pihak yang dituju dalam kedudukannya sebagai pejabat suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lalu ungkapan yang terhormat atau YTH tidak perlu digunakan apabila alamat yang dituju tidak menyebutkan nama atau jabatan seseorang.
Sebutan bapak, ibu, atau saudara, disingkat SDR, hanya dipergunakan apabila diikuti nama orang. Kata-kata tersebut tidak perlu digunakan apabila pihak yang dituju adalah lembaga atau jabatan tertentu. Lalu kemudian, pada akhir setiap baris, termasuk baris terakhir, tidak diperlukan tanda titik kecuali apabila digunakan singkatan. Baik, selanjutnya fungsi bagian surat pada surat pribadi. Surat pribadi bagiannya yang pertama yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Sama seperti halnya dengan surat resmi, fungsi dari tempat dan tanggal penulisan surat pada surat pribadi ini untuk mengetahui tempat dan tanggal surat tersebut dibuat atau ditulis. Tempat dan tanggal pembuatan biasanya dituliskan pada bagian kanan atas atau kiri atas. Untuk nama tempat harus diawali dengan huruf kapital, tanda koma sebagai pemisah antara tempat dan tanggal tanpa diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya bagian dari surat pribadi yaitu adalah alamat penerima atau alamat tujuan. Fungsi dari alamat penerima ini untuk mengetahui alamat atau tempat tujuan surat tersebut dikirimkan. Lalu selanjutnya, biasanya alamat penerima ini bersamaan dengan nama penerima dan biasanya diawali dengan menuliskan nama penerima. Untuk menuliskan nama penerima bisa saja menyertakan nama sapaan. Untuk penulisan kota juga bisa diganti dengan nama julukan seperti misalnya Malang, kota pelajar, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi bagian surat pada surat pribadi berikutnya yaitu salam pembuka. Fungsi dari salam pembuka pada surat pribadi untuk menambah kesantunan dalam menulis surat sebelum menyampaikan pesan atau isi surat, sama halnya seperti pada surat resmi. Lalu selanjutnya, bagian surat pribadi yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka berguna untuk membuka pembicaraan dalam surat secara adab pada surat pribadi. Kemudian bagian surat pribadi yang selanjutnya yaitu isi surat. Bagian inti berguna untuk menyampaikan maksud utama pengiriman surat. Sedangkan bagian penutup berguna untuk menyampaikan penegasan, simpulan, harapan, atau ucapan terima kasih. Selanjutnya, bagian dari surat pribadi yang berikutnya yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup pada surat pribadi berguna untuk menutup pesan surat yang telah disampaikan. Pada bagian ini biasanya berisi tentang permintaan maaf, ucapan terima kasih, serta kata-kata harapan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian, paragraf penutup tidak harus menuliskan hal yang panjang, cukup tuliskan 1 sampai 2 baris saja. Yang terakhir, bagian dari surat pribadi yaitu nama pengirim dan tanda tangan. Fungsi dari nama pengirim dan tanda tangan pada surat pribadi yaitu untuk mengetahui siapa nama pengirim surat tersebut. Bagian ini adalah bagian terakhir dalam surat pribadi. Nama pengirim dan tanda tangan dituliskan pada bagian kanan bawah. Tidak hanya tanda tangan saja, namun ada juga dapat menuliskan nama terang atau nama jelas. Bagian ini boleh juga apabila diletakkan di bagian kiri bawah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan, surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain, baik untuk pribadi, perusahaan, atau organisasi. Jenis-jenis surat dibedakan berdasarkan isi, cara pengirimannya, tingkat kerahasiaan isi, jumlah sasaran, serta wujud fisiknya. Fungsi surat diantaranya adalah untuk 1. Sarana pemberitahuan, 2. Sarana permintaan,
3. Buah pikiran. 4. Ide atau gagasan. 5. Sebagai sebuah alat pengingat. 6. Bukti historis. Serta 7. Pedoman kerja.